Siapa yang nggak senang dengan event jalan sehat? Baik dari murid MI atau SD atau mungkin bahkan barengan ya guys ya, barengan dengan warga sekampung. Bahkan ada juga momen jalan sehat kecamatan yang tentunya nggak akan kami lupakan loh. Event jalan sehat ini benar-benar menjadi event favoritku. Nah, alasannya kenapa? Karena melibatkan banyak orang. Bukan hanya itu aja, manfaat jalan sehat pun ada loh guys. Ya, manfaat jalan sehat ini benar-benar positif banget. Baik untuk meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi stres, bahkan bisa juga menurunkan berat badan, bahkan efek positif lainnya. Ya, event jalan sehat ini beneran menjadi favoritku ya. Nah, dan berikut ini alasan mengapa aku suka banget dengan acara jalan sehat. Satu, dua, tambah. Oh, ayo. Nah, yang pertama karena itu orang ramai ya guys ya, ramai banget, bahkan melibatkan ribuan orang. Jalan sehat ini memang diadakan setiap 17 Agustus atau apapun itulah. Bahkan event jalan sehat yang satu ini benar-benar luar biasa. Pokoknya melibatkan ratusan orang gitulah. Ya, itu alasannya. Nah, coba kalian pikirkan sendiri. Kalau kita jalan sehat sendiri sih nggak masalah juga ya. Itu kan termasuk jalan sehat, tapi nggak termasuk event juga. Maksudnya itu aktivitas sehari-hari keluarga, entah itu ke tempat kerja atau sekedar jalan-jalan aja atau gimana lah untuk jalan sehat sendiri ya guys ya. Tapi kalau melibatkan ribuan orang kayak gini, benar-benar luar biasa banget ya guys ya. Nah, jadi ini adalah momen yang tak terlupakan ketika jalan sehat ya guys ya. Nah, contohnya aja ketika jalan sehat menyambut Hari Santri Nasional pada tanggal 24 Oktober 2024 atau 2 hari setelah perayaan hari aslinya yaitu Hari Santri Nasional 22 Oktober. Ini benar-benar seru banget ya guys ya. Nah, gimana dengan momen jalan sehat yang menyambut tahun berajaran 2025-2026 ini? Dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2025 lalu. Ini adalah momen ketika jalan sehat yang satu ini guys ya. Wah, seru banget ini guys. Atau bagaimana dengan momen 22 Juli 2024 ini? Ini juga menyambut tahun ajaran baru ya guys ya. Lihat aja nih, seru banget ya guys ya. Jadi emang benar ya guys ya, kalau jalan sehat itu memang dilakukan kapan aja, mau lu sendiri atau bareng orang kayak gini, sama aja serunya kok. Nah, yang kedua ini yang paling demen nih, yang mana rupanya jalan sehat ini juga memiliki manfaatnya loh. Apalagi kalau dilakukan rame-rame, sehat berjamaah ini namanya. Jalan sehat memiliki banyak banget manfaat untuk kesehatan fisik dan mental, termasuk menurunkan berat badan, meningkatkan kesehatan jantung, dan mengurangi stres. Manfaat kesehatan fisik yang pertama adalah nurunin berat badan. Jalan sehat dapat membantu membakar kalori dan mengurangi lemak tubuh. Dengan berjalan kaki selama 30 menit, kamu dapat membakar sekitar 150 kalori yang dapat membantu dalam program penurunan berat badan. Wah, luar biasa banget ya guys ya. Yang kedua adalah meningkatkan kesehatan jantung. Aktivitas ini dapat memperbaiki sirkulasi darah, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi risiko penyakit jantung. Rutin berjalan kaki dapat memperkuat otot jantung dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL. Yang ketiga adalah mencegah diabetes. Jalan sehat secara teratur dapat membantu mengatur kadar gula darah dan mencegah diabetes tipe 2. Wah, yang keempat adalah memperkuat tulang dan otot. Berjalan kaki dapat membantu menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis serta memperkuat otot-otot tubuh. Nah, yang ini juga manfaat kesehatan mental loh. Yang pertama adalah ngurangin stres dan kecemasan. Aktivitas fisik seperti jalan sehat dapat meningkatkan suasana hati dan ngurangin gejala depresi dengan melepaskan hormon endorfin. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas tidur. Nah, rutin berjalan kaki dapat membantu meningkatkan kualitas tidur sehingga kamu merasa lebih segar dan bertenaga di siang hari. Nah, yang ketiga juga meningkatkan fungsi kognitif.
jalan sehat dapat meningkatkan daya ingat dan konsentrasi serta membantu menjaga kesehatan mental secara keseluruhan. Wah, benar-benar luar biasa banget ya. Aku pun suka banget nih jalan kaki. Jadi saran untuk melakukan jalan sehat adalah durasinya. Disarankan untuk berjalan kaki selama minimal ya 30 menit aja setiap hari untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal. Kamu dapat meningkatkan durasi hingga 1 jam untuk hasil yang lebih baik. Frekuensi, lakukan jalan sehat setidaknya 3-4 kali dalam seminggu untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Dengan melakukan jalan sehat secara rutin, kamu gak hanya akan merasakan manfaat fisik tetapi juga manfaat mental yang signifikan. Jadi mulailah jalan sehat hari ini untuk hidup yang lebih sehat dan bahagia. Ya, kurang lebih cuma itu aja kali ya untuk alasan kenapa aku seneng banget dengan jalan sehat. Tapi ada beberapa momen yang tak terduga ketika lagi jalan sehat nih. Misalnya saja perkara malah ya kayak gini dong. Kayaknya kelihatan lagi. Hai. Jangan ngomong apa gitu. Jangan ngomong. Jangan ngomong apa gitu. Udah. Jangan ngomong apa gitu. Jangan ngomong apa gitu. Iya mah. Kejadian yang satu itu 1 September 2024 guys. Kalau yang ini terjadi pada tanggal 27 Agustus 2025 lalu ketika nangis karena jatuh guys. Wah, kok bisa jatuh sih? Kenapa ini? Jatuh. Lewat sana tuh. Oh iya, wes enggak apa-apa, lari. Dan itulah alasan mengapa aku senang banget dengan event jalan sehat. Ya, jalan sehat itu benar-benar menyehatkan ya guys ya. Nggak cuma senang ataupun memeriahkan Agustusan seperti saat ini, tapi juga menyehatkan ya guys ya. Bahkan manfaat yang kita udah bahas tadi. Wah, benar-benar 1200% suka banget dengan acara yang satu ini ya guys ya. Nah, menurut kamu bagaimana nih? Nah, mungkinkah ada lagi alasan mengapa aku dengan jalan sehat seperti ini? Mungkin ditunggu deh sesaat lagi ya guys ya. Dan pokoknya itu aja untuk alasan kenapa aku senang banget dengan jalan sehat. Jadi lakukanlah jalan sehat setiap harinya ya, walaupun nggak dilakukan orang ramai seperti ini. Indonesia semakin chaos, banyak sekali demo di mana-mana. Garis merah kembali dilintasi. Amok massa yang membakar Indonesia kini tak lagi mengenal batas antara ruang publik dan privat. Setelah rumah Eko Patrio, kini giliran kediaman anggota Komisi 9 DPR RI Surya Utama atau Uya Kuya yang menjadi sasaran penyerbuan dan penjarahan. Di malam hari, Sabtu 30 Agustus, rumah politikus Partai Amanat Nasional atau PAN yang berlokasi di Pondok Bambu, Jakarta Timur digeruduk puluhan massa. Aksi brutal ini terekam dalam video amatir yang seketika viral di media sosial, menunjukkan betapa rentannya keamanan pribadi para pejabat publik saat ini. Menurut keterangan dari akun Instagram @info_jawa_barat yang turut menyebarkan video tersebut, penyerbuan terjadi sekitar pukul 22 WIB. Kini 9 orang ditetapkan sebagai tersangka pengerusakan. Peristiwa penjagaan juga terjadi di rumahnya Sri Mulyani. Kronologinya, kesaksian Joko sejalan dengan keterangan warga sekitar, termasuk seorang saksi bernama Renzi. Mereka menyebut rumah Sri Mulyani saat itu tidak berpenghuni, kecuali Joko dan satu keluarga kerabat yang kemudian diungsikan ke rumah tetangga. Dari pantauan warga, aksi massa semakin membesar pada gelombang kedua, bahkan melibatkan ratusan hingga mendekati 1000-an orang. Beberapa saksi menyebut massa yang datang kebanyakan masih muda, dengan perkiraan usia tertua sekitar 25 tahun, ada pula yang membawa senjata tajam bahkan drone.
Ali dan Jayadi, dua petugas satpam di gerbang utama Jalan Mandar, menuturkan bahwa massa terlihat terorganisir. Mereka sempat berkumpul di tempat kompleks sejak pukul 00.30 WIB. Sejumlah saksi lain menyebut ada aba-aba berupa kembang api sebelum massa masuk ke kompleks. Nah, rumahnya Nafa Urbach juga terjadi, yang mana Samsul, salah satu petugas keamanan di Kebayoran Residence, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, wilayah Nafa Urbach 3, menceritakan kronologi saat ribuan massa menyerbu. Menurutnya, massa datang tiba-tiba dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, Samsul mengatakan bahwa massa yang datang tidak langsung menyerbu masuk. Mereka sempat bertanya memastikan keberatan rumah Nafa Urbach sebelum akhirnya serentak bergerak masuk. Sejurus kemudian, rumah Nafa Urbach dijarah. Namun sejatinya, Uya Kuya, Eko Patrio, dan Nafa Urbach sudah meminta maaf, tapi warga dan massa ini tetap melakukan penjarahan. Lagi-lagi demo memakan korban jiwa. Seorang pengemudi ojol bernama Rusdam Diansyah, 26 tahun, tewas dikeroyok massa di Makassar setelah diduga dituduh sebagai anggota intelijen saat demonstrasi. Ia dikeroyok di depan kampus Universitas Muslim Indonesia atau UMI pada tanggal 29 Agustus lalu, setelah sempat merekam video dan foto saat demonstrasi. Meskipun sempat dirawat di rumah sakit Kemenkes, Rusdam Diansyah meninggal dunia pada hari yang sama. Keluarganya menyatakan bahwa mereka tak pernah mempercayai tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa korban adalah seorang warga biasa yang tidak terlibat dalam demonstrasi. Mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, Reza Sendi Pratama, meninggal dunia saat mengikuti aksi unjuk rasa di markas Polda DIY pada Minggu 31 Agustus lalu. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Amikom Yogyakarta, Ahmad Fauzi, membenarkan bahwa Reza merupakan mahasiswa Amikom dan ikut dalam aksi ini. Bahkan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Amikom Yogyakarta juga menyampaikan duka cita mendalam. Dalam rilis resmi BEM Amikom disebutkan Reza turut hadir dalam aksi demonstrasi di Yogyakarta. Saat situasi memanas, motor yang ditungganginya mati ketika hendak berbalik arah. Tiba-tiba aparat menembakkan gas air mata membuat Reza terjatuh. Rekannya yang dibonceng pun berhasil melarikan diri, sementara Reza yang tergeletak disebut dihampiri aparat. Sesaat lagi kita akan melihat momen rubah yang ada di Minecraft. Ada tidur yang melayang juga guys. Lah kok bisa tidur melayang ya? Ada yang tahu nggak? Pasti nggak ada yang tahu kan? Gimana bisa? Bahkan momen time rubah yang mana kita bisa melahirkan rubah seperti ini. Ya, dengan cara yang seperti ini tentunya. Banyak yang udah tahu sih tentunya. Nah, apakah kalian mau berenang? Kalau rubah juga iya mau dong. Ya, ini adalah momen ketika rubah berenang di sungai. Sesaat lagi kita akan melihat momen rubah yang ada di Minecraft. Penasaran kan?